mengerti dan memahami, terlebih lagi kami bisa menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Mazmur 47. Mazmur 47 ayat 1 sampai dengan 10 saya akan bacakan bagi kita semua. Allah Raja seluruh bumi, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya, Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, ia sangat dimuliakan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu, saya tuh baru tahu ketika teman-teman saya itu ada ngeposting di sosmed bahwa ada memang beberapa gereja, termasuk gereja-gereja Protestan, itu merayakan hari Kristus Raja semesta alam. Nah itu saya juga baru tahu. Jadi beberapa teman saya itu banyak tuh yang ngeposting kayak begitu, ya beserta dengan ayat ya tentunya. Salah satunya Mazmur ini. Jadi apa itu? Ketika saya cari tahu, saya bertanya, katanya hari ini adalah hari raya ini bermaksud untuk mengagungkan Tuhan Yesus sebagai Allah yang berkuasa atas seluruh bumi. Selain daripada itu, hari raya ini juga mengajak setiap umat Allah itu untuk bisa memberitakan tentang kebesaran Allah itu sebagai satu-satunya penolong, sebagai satu-satunya juru selamat. Dan hari raya Kristus Raja semesta alam sebenarnya dirayakan untuk merespon sikap hidup manusia menurut gereja yang mungkin terlalu individual, gereja yang mungkin kurang peduli kepada orang lain, dan mungkin gereja yang terlalu egosentris. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, hari raya itu ditetapkan untuk mengajak seluruh umat Allah itu mengingat dan melayani Kristus itu sebagai satu-satunya Raja mereka. Dan melalui perayaan ini, umat Allah itu juga diajak untuk yuk kita bisa meneladani Kristus itu sebagai Raja yang melayani semua orang. Sebagaimana yang telah ia lakukan di dalam kehidupan selama pelayanannya. Dan jadi Bapak Ibu Saudara, singkatnya hari raya ini tuh menekankan bahwa untuk meneladani Kristus itu sebagai Raja, gereja atau umat Allah itu harus peduli, harus berbelas kasih kepada semua orang, khususnya mereka yang menderita, mereka yang terpinggirkan. Dan kita bisa turut bergabung dalam kerajaan Kristus. Jadi bukan berarti kita menjadi tuan atau penguasa bagi yang lain, namun menjadi hamba bagi yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, gambaran Kristus sebagai Raja ini itu sebenarnya juga dapat kita temukan di dalam Alkitab seperti yang
kita lihat, kita baca tadi dalam Mazmur 47 ayat 1 sampai dengan 10. Dan ketika kita membaca ini, ayat pertama sampai dengan yang ke-10, maka kita akan melihat itu sebuah pujian yang dinaikkan bagi Allah yang penuh dengan sukacita dari si pemazmur sendiri. Kita melihat bahwa pemazmur itu mengagungkan Allah sebagai Raja yang memerintah segala sesuatu. Dan ia dengan jelas menyatakan Allah itu sebagai Allah yang memiliki segalanya. Karena baginya Allah adalah yang merajai segala sesuatu. Meski demikian Bapak Ibu Saudara, syair-syair di dalam lagu ini memiliki makna yang lebih dalam. Selain memaparkan tentang kebesaran Allah sebagai penguasa dunia, syair-syair di dalam Mazmur 47 ini sebenarnya memiliki hubungan erat dengan karakter Allah sebagai Allah yang pembebas, Allah yang membela orang-orang yang menderita. Seorang penafsir menjelaskan bahwa Bani Korah itu mengajak umat Israel untuk bernyanyi, untuk memuji kepada Allah Sang Raja, karena Allah itu telah membebaskan mereka dari berbagai kesesakan dan kesengsaraan. Dan selain itu penafsir tersebut juga menegaskan bahwa Bani Korah mengajak umat Israel untuk memuji Allah, untuk bisa bersyukur kepada Allah, karena Allah juga memperhatikan nasib-nasib orang-orang yang menderita. Oleh sebab itu, lanjutannya di ayatnya yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Allah adalah Raja yang besar atas seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara, Allah dikatakan sebagai Raja yang besar atas seluruh bumi karena Ia itu mengendalikan segala sesuatu yang ada di bumi ini tentunya. Ia memperhatikan kehidupan dan perjalanan hidup setiap orang. Tentunya hidup kita juga. Bahkan Ia sendiri yang turut campur tangan di dalam setiap keadaan hidup manusia di dunia ini. Dan sebagai penguasa segala sesuatu, Allah Sang Raja itu bukan hanya diam atau hanya berdiam diri di dalam singgasananya, tidak. Tetapi Ia juga berperan sebagai pemerintah yang adil atas segala sesuatu. Ia memperhatikan hidup setiap orang dan bahkan mengajak umat pilihannya untuk bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan di dalam ayat keempat dilanjutkan dikatakan bahwa Allah itu menaklukkan bangsa-bangsa lain dan memberikan mereka ke tangan Israel. Ini tidak berarti Israel itu menjadi penguasa atas bangsa-bangsa lain dan menindas mereka Bapak Ibu Saudara. Tapi sebaliknya, di ayat yang keempat ini justru ingin menekankan bahwa dengan takluknya bangsa-bangsa lain kepada Israel, Allah ingin Israel itu bisa melayani bangsa-bangsa lain yang belum atau tidak mengenal Allah yang benar. Dengan Israel melayani bangsa-bangsa lain dan memperkenalkan Allah Israel kepada mereka, maka bangsa-bangsa lain itu juga bisa mengenal dan menyembah Allah yang benar. Sebagaimana yang disembah oleh orang-orang Israel. Bapak Ibu Saudara, sukacita yang digambarkan dalam Mazmur 47 ini ternyata memiliki penyembahan kepada Allah yang berhubungan dengan kehidupan umat Allah dengan bangsa-bangsa lain. Sebagai pelayan dari Allah yang Maha Tinggi, Israel itu bertanggung jawab untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Mereka itu tidak dipanggil untuk menjadi penindas, melainkan dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan mereka. Sehingga dengan keberadaan Israel itu Bapak Ibu Saudara, sebagai umat Allah, orang-orang yang belum mengenal Allah Israel dapat mengenalnya dan dapat menyembah Allah dengan benar. Bapak Ibu Saudara, Allah sebagai Raja yang diagungkan
dalam Mazmur 47 ini sejatinya itu merujuk kepada Kristus itu sendiri. Ia adalah Allah yang bertahta di atas segala sesuatu, dan melaluinya segala bangsa akan takluk dan datang kepadanya untuk beroleh keselamatan. Dan itu juga tertera ada di Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Dan sebagai sang raja, Kristus juga tidak hanya diam saja, tapi ia bahkan rela turun ke dalam dunia untuk membawa damai dan mengundang semua orang yang beroleh keselamatan di dalam namanya. Bapak Ibu Saudara, saya mendadak jadi teringat. Ada sebuah kisah zaman Jerman waktu perang kayaknya, seingat saya. Ada nama perawat namanya itu Florence Nightingale, kalau nggak salah. Florence Nightingale, dia adalah perawat. Dia ini tuh tidak boleh sama papahnya untuk menjadi perawat, untuk sekolah keperawatan. Tapi dia punya keinginan yang sangat besar, sangat tekad bahwa dia ingin menolong banyak orang untuk menjadi perawat pada saat itu. Akhirnya dia sekolah keperawatan dengan baik. Jika ditanya kenapa pengen menjadi perawat gitu di masa perang itu, dia hanya menjawab dia pengen melayani orang-orang bisa merasakan apa yang dia lakukan itu kepada semua orang. Tidak membatasi yang datang itu atau Katolik doang atau hanya Kristen doang, tapi dia punya keinginan siapapun dia bisa tolong, mau itu orang Yahudi, mau orang itu yang tidak Yahudi, dia akan tolong dengan baik. Jadi dia pengen punya rumah sakit itu atau dia yang merawat itu terbuka untuk semua orang. Pergilah dia itu untuk sekolah. Akhirnya singkat cerita, dia ini waktu itu ada zaman perang Crimea kalau nggak salah, Jerman atau Prancis atau Inggris ya, kurang lebih seperti itu. Dia ini satu-satunya perawat wanita yang berani untuk merawat semua prajurit-prajurit itu di saat semua perawat itu tidak mau. Kenapa? Siapa yang sanggup untuk melihat kondisi orang-orang prajurit itu berlumuran darah dan bentukannya mungkin sudah tidak seperti manusia. Dia satu-satunya perawat yang mau membersihkan setiap bangsal itu bersih, clean. Dia mengusahakan tidak ada bakteri atau kotoran apapun, tidak ada. Siapa yang mengerjakan? Florence itu. Dia mengajukan diri ke atasan untuk saya mau yang rawat. Jadi sekian banyak orang yang laki-laki, dia hanya yang perempuan. Dia rawat itu semua prajurit satu-satu. Bahkan ada satu prajurit itu bilang, oh, saya tahu ini aku pasti bakal lewat, bakal mati. Tapi biar ketika Florence itu perawat itu datang, setidaknya aku tenang. Jadi setiap malam itu Bapak Ibu Saudara di bangsal itu ketika prajurit itu semua berjatuhan banyak sekali, orang-orang gak ada yang mau, dia satu-satunya perawat wanita yang membawa lentera masuk ke lorong-lorong itu untuk ngecekin satu-satu, untuk bisa mendoakan mereka satu-satu dan dirawat. Kenapa namanya Florence Nightingale? Ya karena dia setiap malam dia bawa lenteranya untuk bisa ke bangsal-bangsal itu dan merawat prajurit-prajurit itu sedemikian rupa. Maksud saya adalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita tahu kita anak-anak Tuhan, kita tahu Kristus itu adalah Sang Raja. Dia mengundang gerejanya untuk melayani dia dengan hidup melayani sesama, terutama mereka yang menderita. Dan itu ada juga di Matius. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan yang katanya pengen menjadi garam dan terang,
katanya pengen jadi berkat bagi orang lain. Kita harus bisa wujudkan itu dalam hidup kita. Bagaimana Kristus Sang Raja itu ada di hati kita. Kita jangan mau jadi orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang egosentris. Egosentris itu gimana loh se? Egosentris ya tentunya mikirin diri sendiri. Gak peduli. Boro-boro lah ya kita ngomongin, saya mau bermisi untuk Tuhan ke pedalaman atau kemana. Mulai dari kita dulu. Cobalah, apa jemaat KU1 dan jemaat KU2 apakah saling mengenal? Apakah mereka saling menyapa satu dengan yang lain? Apakah mereka bisa saling mendoakan satu dengan yang lain? Itu pun belum bisa 100% terwujud. Jadi jangan membuat diri kita sebagai umat Tuhan menjadi orang yang eksklusif. Kita tidak diajarkan untuk eksklusif, Bapak Ibu Saudara. Iman kita perlu eksklusif. Tapi tindakan kita untuk mengasihi orang jangan eksklusif. Tentunya iman kita harus eksklusif. Kalau agama semua ngajarin kebaikan, ya semua agama ngajari kebaikan, bukan? Tapi kan motifnya beda. Kita tahu, kita mengasihi sesama itu karena apa? Karena Tuhan terlebih dulu mengasihi kita. Tuhan terlebih dulu memilih kita. Dan setiap kita bisa memperoleh keselamatan yang kekal itu. Menerima anugerah yang kekal itu. Jadi ketika kita ngomong Kristus itu Sang Raja, Dia memerintah di hati kita, di semua alam semesta itu bisa dihidupi Bapak Ibu Saudara. Jangan hanya mengerti, tapi gak bisa dilakuin dengan hal kecil. Sesama kita aja di dalam gereja seperti apa. Sang Raja itu adalah Raja yang menghamba, yaitu Tuhan. Ia tidak memaksa orang-orang untuk melayani Dia, tapi sebaliknya, Sang Raja itu justru melayani orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk mendapat belas kasihannya. Ia bahkan menyerahkan dirinya sehingga semua orang bisa mendapatkan kehidupan kekal dan kembali bersatu dengan Allah Bapa di surga nantinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang dilakukan oleh Raja kita. Ia menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi penolong. Dia menunjukkan bagaimana menjadi berkat bagi orang lain. Dan untuk memuji dan menyembah Kristus Sang Raja, itu tidak cukup hanya dengan mengakui bahwa Ia adalah Raja yang berkuasa seperti yang tadi saya bilang. Tapi lebih dari itu, kita juga diajak untuk berpartisipasi dalam kerajaan Kristus. Dengan menjadi sepertinya yang peduli, yang berbelas kasih kepada sesama. Sehingga dengan demikian di akhir nanti kita dapat dikenalnya sebagai hamba yang baik dan yang setia. Dan tidak berakhir seperti orang-orang fasik yang lebih mementingkan diri sendiri dibanding kesejahteraan bersama. Bapak Ibu sekalian, saya yakin setiap kita sadar bahwa sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Ya, tinggal menghitung minggu doang sudah kita merayakan Natal lagi. Dan itu kalau aku pikir-pikir, cepet banget ya. Aku sering ngomong sama Lo Franky kalau ngantor, gendeng ya, ini cepet ya, udah Desember lagi loh. Tahun depan udah 2025. Aku sering ngomong gitu sama Lo Franky, cepet banget waktu itu ya, gak berasa ya. Udah Natal, perasaan Natal tahun lalu kita begini deh, kita ini deh. Ini udah mau Natal lagi. Kita akan bersama-sama beribadah, kita mengenang lahirnya Kristus ke dunia yang membawa kita pada kehidupan kekal. Namun Bapak Ibu sekalian, perayaan Natal yang terus kita lakukan setiap tahun itu tidak akan bermakna apabila kita tidak meneladani Kristus Sang Raja itu, yang telah lahir itu. Natal yang kita rayakan hanya akan menjadi rutinitas gereja tanpa arah. Bahkan menjadi momen untuk yang sekedar lewat atau cuman hanya momen untuk bersenang-senang semata.
apabila kita tidak mau menjadi garam dan terang. Raja kita lahir di dunia ini untuk setiap kita yang berdosa. Ia tidak lahir untuk dilayani oleh orang-orang di sekitarnya. Ia tidak lahir untuk membuat semua orang menjadi mementingkan kepentingannya sendiri, atau dia datang untuk hanya kepentingannya sendiri. Tapi ia justru lahir untuk membawa damai dan kesejahteraan bagi setiap kita yang berdosa. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah, adakah Kristus itu benar-benar telah menjadi raja atas hidup kita? Apakah dia benar-benar raja yang bertahta di hati kita? Tidak ada berhala lain di hati kita, di dalam pikiran kita. Apakah benar-benar kita sudah menjadikan Kristus itu tepat di hati kita? Apakah itu benar? Dia, Kristus yang sudah lahir, mati, bahkan bangkit bagi kita, itu kita sangat mencintainya, kita mengasihinya. Apakah selama ini kita lebih sering taat pada perintah-perintahnya, atau justru kita malah mengikuti kemauan diri kita sendiri? Kita lebih memilih keegoisan kita sendiri. Biarlah melalui momen menjelang Natal ini, Bapak Ibu Saudara, kita kembali merenungkan apa artinya memandang dan melayani Kristus itu sebagai Raja di dalam kehidupan kita. Amin. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh mengingatkan kita dan memberikan setiap kita penghiburan di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami sangat rindu Tuhan, di dalam hati kami benar-benar memuji Allah dengan kehidupan kita. Bagaimana Allah sebagai Raja itu benar-benar hidup di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kami juga rindu Tuhan, bagaimana setiap diri kami masing-masing itu bisa menjadi garam dan terang, bisa memuliakan nama Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami. Dan biarlah orang-orang sekitar kami juga bisa melihat kasih Kristus itu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami juga akan pulang, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan beristirahat. Tuhan, tolonglah setiap kami, Tuhan pimpin langkah hidup kami dan bangunkan kami hari esok penuh dengan sukacita, dengan ucapan syukur dan menjalani tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat teduh, persekutuan doa malam.